Saudara, kasus pembunuhan disertai mutilasi di apartemen menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban. Hingga saat ini proses pemulangan jenazah belum selesai dilakukan dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Temuan jenazah termutilasi di apartemen Kalibata City menguak peristiwa pembunuhan dengan modus menjerat korban dengan aplikasi kencan daring. Hingga Jumat malam lalu, pihak keluarga masih menanti proses pemulangan korban dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan menyerahkan seluruh proses hukum kasus pembunuhan RHW kepada polisian. Kita masih prosedural aja sih tadi bicara. SOP sama kedokteran sama. Jadi ada kepastian. Belum ada kepastian. Ya. Jadi malam ini masih belum bisa dibawa pulang ya jenazahnya? Saya belum bisa mastiin, makanya kita masih di sini. Oh gitu. Untuk proses hukumnya serahkan ke polisi atau bagaimana, Mas? Ya pasti dong, kita kan makhluk manusia yang taat pada hukum. Nanti kalau situasi sudah pasti dan sudah kondusif, kita akan ngasih keterangan. Polisi kembali menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan disertai mutilasi yang ditemukan di Kalibata City, Jakarta Selatan. Dalam rekonstruksi yang digelar di Polda Metro Jaya ada 37 reka adegan yang diperagakan. 6 fakta baru ditemukan dari rangkaian reka ulang yang merangkum adegan di 13 lokasi. Reka adegan dibagi dalam 3 tahap, yakni tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan meliputi proses pembersihan barang bukti. Diketahui kedua pelaku mencari korban secara acak melalui aplikasi kencan daring. Namun saat eksekusi pemerasan, korban sempat melawan hingga berlanjut dengan aksi pembunuhan. Sebelum dimutilasi, pelaku sempat menyembunyikan jenazah korban di kamar mandi selama 3 hari. Ternyata jenazah korban ini 5 hari ini berada di dalam kamar. 3 hari pada saat pembunuhan dibiarkan begitu saja dan 2 hari dilakukan mutilasi. Mulai dari tanggal 9, 10, dan 11, korban jenazah ini dibiarkan di kamar mandi yang ada di apartemen. Di tanggal 12 dan tanggal 13, 2 hari, disitulah pelaku melakukan mutilasi selama 2 hari. Dalam penyelidikan ini, polisi menemukan satu fakta yang cukup mencengangkan. Salah satu pelaku merupakan seorang sarjana MIPA dari salah satu universitas ternama di Jakarta. Bahkan, sempat mengikuti Olimpiade Kimia dan berprofesi sebagai pengajar. Namun desakan kondisi ekonomi membuat keduanya melancarkan aksi keji itu. Tersangka L ini adalah seorang sarjana dari salah satu universitas terkenal di Jakarta sini, ya, sarjana MIPA atau kimia. Pernah bekerja di dalam satu perusahaan besar, ya, kemudian juga selama kuliah, karena ini anak pintar, juga pernah ikut Olimpiade Kimia ya di tingkat provinsi. Kemudian dia sering mengajar mahasiswa-mahasiswi di mantan kampusnya dan juga beberapa universitas yang lain. Ya, ini keseriannya. Tapi karena di situasi pandemi COVID ini, dia mengakui bahwa memang dia menganggur, berkenalan dengan tersangka DAF. Ya, DAF ini yang memang juga kerjanya awalnya cuma kerja sebagai tukang ojek. Ya, sampai dengan terakhir mereka menganggur, kemudian inilah yang dijadikan motif dalam hal ini ekonomi. Sebelumnya, polisi telah melakukan olah tempat kejadian di lokasi penemuan jenazah termutilasi di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan pada Kamis malam. Polisi menyelidiki cara pelaku menyembunyikan jenazah korban yang telah dimutilasi. Polisi menjerat kedua pelaku dengan pasal pembunuhan berencana dan terancam hukuman mati. Tim Liputan, Kompas TV.